Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2023. Saat ini marilah kita sejenak mendengarkan kebenaran Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam kitab Injil Lukas 10 ayat 25 demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam gambaran ini kita mungkin bisa memperoleh banyak gambaran dalam Injil. Dalam hal ini khususnya adalah sebuah kota Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang tenang, sementara Yeriko adalah kota yang juga tidak seberapa jauh pula dari Yerusalem, dan Yeriko ini adalah kota yang dikutuk. Dan sepanjang jalan dari Yerusalem ke Yeriko ada bukit, sebuah jalan yang mudah dilalui seperti yang dipikirkan oleh seorang laki-laki yang pada konteks ini nampaknya kurang beruntung ketika ia memulai perjalanannya. Akan tetapi di situ ia kemudian jatuh ke tangan perampok yang menelanjanginya dan membiarkannya dalam keadaan hampir mati, dan ada pula imam serta orang Lewi berjalan melaluinya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kedua orang ini mewakili gambaran dari kelompok orang-orang pada umumnya. Kita dapat membayangkan imam itu berbicara dalam hati mungkin demikian, "Apakah saya penjaga sesama saya?" dan mengeluh. Lagi pula untuk apa ia ke sini? Mengapa ia tidak tinggal di rumah saja? Lebih baik ia menjauh dari Yerusalem, atau ia seharusnya tahu sesuatu yang mungkin bisa saja menimpanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, beberapa orang berpendapat mereka telah melakukan kewajiban mereka dan merasa dirinya sudah tidak bersalah ataupun baik dengan menyalahkan orang-orang yang mengalami suatu kesusahan ataupun penderitaan, seperti orang-orang miskin atas kemiskinan mereka, dan menyalahkan orang-orang yang kurang beruntung atas kecelakaan yang menimpa mereka. Mungkin ada pula kelompok lain yang selalu berfilsafat ketika mereka melihat penderitaan. Pertanyaan yang muncul misalnya, mengapa Allah membiarkan hal-hal seperti ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan dosa dan kemiskinan di dunia terjadi? Tuhan tidak memerlukannya. Ia dapat membuat dunia sama baiknya tanpa dosa dan kemiskinan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan suatu teladan, sebuah kehidupan kebenaran oleh Kristus, yaitu datang seorang Samaria yang baik. Ia melakukan lebih daripada sekedar belas kasih dan filsafat. Ia menolong, memberi minyak, dan mengangkat orang yang malang itu ke tunggangannya. Ia tidak takut untuk menyentuh orang itu. Ia tidak berhenti untuk menanyakan sekedar apakah orang itu Yahudi atau bukan Yahudi, atau berpikir apa yang akan ia perbuat kepada orang itu jika ia membawanya ke sana. Nah, sekarang hal ini juga bisa kita refleksikan pada saat ini. Ada banyak orang yang bertanya-tanya kepada kita, apa yang akan Anda lakukan misalnya dengan adanya seorang petobat muda, petobat baru, ketika Anda mengambil mereka? Di manakah Anda akan menempatkan mereka? Ke gereja mana? Mungkin jawabannya adalah kami tidak tahu.
kami tidak memikirkan hal-hal itu. Kami berusaha mengeluarkan mereka dari selokan dulu. Atau, kami tidak ingin berurusan dengan hal itu. Kami ingin tindakan itu dilakukan dengan baik dan terukur jika kita harus ikut menolong. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang ini tentu bukanlah orang Samaria yang baik hati. Mereka tidak mau berurusan dengan orang-orang malang jika mereka tidak dapat membuat orang-orang tersebut bersedia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pikirannya atau kemauannya. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini melalui apa yang diajarkan oleh Yesus, kita tidak perlu untuk menghukumi mereka yang jatuh ke dalam selokan atau lubang penderitaan, kesusahan hidup mereka, apapun keadaannya. Kristus adalah orang Samaria yang baik bagi kita. Ia telah berbuat baik kepada kita dan memberitahu kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain dengan hati dan cinta kasih yang sepenuhnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah, pada akhirnya tetaplah bersyukur penuh semangat pada hari ini dalam karunia kehidupan pemberian Tuhan yang indah ini, dan sampai jumpa lagi. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin.